Hal yang menarik dari sebuah pasar barang loak adalah suatu barang yang masih mempunyai nilai harga dalam minimal fungsi yang ditawarkannya. Meskipun mungkin banyak mengatakan bahwa barang tersebut sudah tidak berharga sama sekali, tetapi di dunia yang lain banyak juga yang masih berkeyakinan untuk menawarkannya. Halo guys, kembali lagi sama gue Weda di channel Beda Rasa. Hari ini kita dengan narasumber Om Adam, penjual barang antik di Pasar Loak Jembatan Hitam ya Om? Jatinegara. Oke Om, sebelumnya kita perkenalan diri dulu Om, biar penonton pada tahu nih. Oke guys, saya Adam ya. Saya berkecimpung di barang antik lebih kurang hampir 20 tahun. Khusus di areal Jembatan Hitam Jatinegara. Oke. Di sini sebetulnya barang-barang yang spesifik itu barang-barang loakan. Cuma karena memang saya pribadi pencinta barang antik, jadi ya memang nyari barang di sini. Awalnya nyari barang di saat aku kerja tahun-tahun 90-an ya. Tapi lama-lama begitu kena krisis moneter, aku ini pribadi buka usaha di sini. Udah berapa lama Om? Tahun 94-95 aku udah mulai hunting barang di sekitar sini ya kan, sambil bekerja di galeri pula di daerah Kemang. Nah begitu tahun 97-98 kena imbas moneter huru hara, aku diistirahatkan lantas cari peluang bisnis lain, ya kita solo karir. Solo karir artinya ya jual beli barang-barang antik yang memang 75% sumber barang itu ada di loakan sebetulnya. Oh berarti semua barang ini sumbernya itu dari loakan Om? Enggak semua, 75%, sebagian besar. Selebihnya bisa dikatakan kita hunting ke perumahan-perumahan. Ada kalanya orang tuh khusus ya kata kutip orang kaya mau jual barang mungkin malu atau gengsi, antara supirnya atau pembantunya, asistennya datang kemari untuk nawarin barang. Nah, kita jemput ke rumahnya. Nah, jadi nggak semua barang didapat itu melalui hunting di pasar loak. Ada kalanya kita dapat di perumahan, ada kalanya kita dari teman ke teman, antar pedagang dan lain sebagainya. Oh gitu. Itu untuk barangnya Om. Oke, kalau gini. Jembatan ini kan disebutnya Pasar Loak Jembatan Hitam Om. Iya. Kalau asal usul Jembatan Hitam tuh namanya dari mana Om? Sepanjang yang saya tahu Jembatan Hitam itu ya di sebelah barat itu ada kali. Jadi bukan kalinya warna hitam. Yang sepengetahuan saya ini dulu jembatan itu seperti kayu dolken jati muda ya. Saking lamanya itu berwarna hitam. Jadi cuma jalan setapak. Dari seberang ke seberang itu cuma dilalui sama kayu dolken gitu loh, dan itu udah berwarna hitam, dan untuk pegangannya itu pakai tambang, cuma pakai tambang. Jadi orang menyeberang kali itu cuma lewat tadi kayu jati muda itu dolken sambil pegangan tambang. Oh jadi memang bukan dari ada sebuah kali warna hitam gitu? Bukan. Yang saya tahu kalau kali itu tuh ada di Sunter. Kali hitam namanya itu, ya kan? Kalau di sini jembatan itu memang jembatannya yang saya tahu, yang saya dengar itu warna jembatan itu hitam. Oh, gitu. Kayu dolken itu kan jati muda ya, jati kecil dipasang sedemikian rupa 2 atau 3 bilah untuk nyebrang orang tuh. Oke. Untuk apa? Jembatan hitam ini memiliki nama arti itu ada yang memberikan tersendiri atau memang
dari sebagian kelompok gitu Om diberikan nama jembatan Kalau hitam? masalah begitu saya pikir cuma dari sebagian orang ya. Dari sebagian orang Jadi terdahulu bukan kali ya? Dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, kayak umpamanya warung asam. Dulunya kan ada pohon asam. Iya, Ya betul. kan, sebetulnya warung di bawah pohon asam. Ada lagi di sini masih dalam kelurahan Rawa Bunga. Yang padahal dulunya itu disebut Rawa Bangke. Kenapa sih Rawa Bangke? Katanya dulu Rawa Bangke itu tempat buang bangkai, bangkai manusia, bangkai kuda, bangkai kambing ada di Rawa Bening nih, Pasar Batu. Oke. Nah, disebut Rawa Bangke. Nah, kesininya orang-orang sekitar dan pemerintah setempat nggak kepengen tuh nama Rawa Bangke sampai dibawa sampai sekarang ini, digantilah Rawa Bening. Oh, gitu. Rawa Bening. Rawa Bening pun katanya ada pro dan kontra, yang pada imbasnya akhirnya dikasih nama Rawa Bunga. Dia Rawa Bangke, Rawa Bening itu bisa hilang dengan bunga-bungaan, dia bilang. Jadi sekarang diganti dengan nama Rawa Bunga. Iya. Jadi Rawa Bangke itu sebetulnya tempat mayat-mayat zaman dulu. Jadi ada pembantaian, ada begal, ada maling, umpamanya ada zaman penjajahan. Dibuangnya ke sini gitu. Dibuangnya persis di Pasar Batu Rawa Bening. Tuh. Dan untuk Pasar Loak ini berdirinya itu Om tahu dari kapan Om? Pasar Loak Jembatan Hitam itu Ini kan luas nih Om, sampai ke belakang gitu Iya, maksudnya yang jualan barang antik. Apapun ada loh di sini barang luas Loak banget, gitu. luas banget. Ini malah untuk sebagian masyarakat disebut surganya Loakan di Jakarta. Artinya dari ujung timur sampai barat ini luas, lebih dari 5 hektar mungkin ya. Betul, betul. Barang apapun ada di sini. Apapun yang kita cari ada, dari mulai peniti, sendal bekas sampai mobil pun ada. Ya kan? Mulai kapan sih ramenya di sini? Kalau saya pribadi bilang ini Loakan sudah ada mulai kisaran tahun 80-an, 80-an, 90-an. Itu kisaran masih 5 sampai 10 orang. Tapi begitu ada krisis moneter tahun 98, itu banyak karyawan, pegawai yang di PHK, ya kan. Jadi ya mereka yang ada jiwa dagang dan nggak punya pekerjaan, otomatis dagang barang-barang bekas. Jadi rame-rame itu kisaran tahun-tahun 95 sampai 2000-an. Udah mulai rame deh itu ya. Udah mulai rame tahun 2000-an, persis 2001, 2002. Dan sebelumnya apa? Maksudnya ini hanya jalanan atau? Iya, memang di sini areal rumah warga sebetulnya. Oh, perumahan warga gitu aja. Perumahan warga biasa. Cuma karena dari awal 1-2 orang sudah mulai dagang, jadi mungkin mereka juga kepengen dagang. Gitu. Berarti yang pedagang-pedagang di sini tuh orang-orang yang memang punya rumah di sini atau orang luar pun dagang di sini gitu? Ya. Sebagian besar bukan rumah di sini, tapi di sekitar rumah sini, daerah sini ya. Tapi ada juga mereka yang dari Cikarang, dari Depok, dari Bogor, bahkan dari Sukabumi, Bandung pun ada yang dagang di sini. Kalau luar kota itu umumnya teman-teman di sini ngekos atau ngontrak rumah. Oke. Di sini. Jadi nggak melulu di sini yang memang rumahnya mereka di sini, enggak. Macam-macam. Ada yang dari Bandung, Cikarang, Depok, Tangerang, Bogor, gitu. Berarti mereka bawa barang dari sana gitu? Atau barangnya mereka pun nyari ke sini? Enggak. Ini kebanyakan sumber barang mereka dapat dari lapak ke lapak, ya. Jadi di sini pedagang ada 3 shift, Mas, ya kan? Dari mulai subuh, shift pagi, ada shift siang, kayak kami nih shift siang ini. Kita mulai buka jam 8, ya normalnya orang usaha ya, jam 8 tutup jam 5. Tapi sebagian mereka, ini kita tanda kutip tukang loaknya nih ya, yang khusus barang-barang second, barang-barang rumah tangga itu mereka buka dari mulai subuh. Oh, subuh udah buka? Jam 4, jam 5 sudah mulai mereka. Karena siang sedikit, jam 8, jam 9, toko-toko yang di pinggir-pinggir buka, mereka nggak bisa dagang. Oh, gitu. Jadi diganti sama shift siang, yang ukuran kami nih. Nah, setelah shift siang nanti disambung lagi mulai habis maghrib jam 6 sampai pagi lagi, khususnya di daerah dalam sedikit, tapi yang paling banyak di depan lampu merah. Nah, dan itu yang di lampu merah itu, yang di trotoar itu mereka bayar atau hanya menggelar saja atau ada pemiliknya gitu loh? Dulunya sih gratis, apapun gratis di sini.
walaupun Bali itu sama juga nggak bayar. Tapi kalau macam sekarang ini dikutip 2000 itu untuk buat retribusi kebersihan ya. Oh, jadi ada. Ada. Jadi 2000 itu yang saya tahu itu dikutip untuk kebersihan dari pihak RW. RW sekitar tempat ini. Okay. Dan sebagian lagi itu untuk admin Satpol PP. Oh, gitu. Berarti memang nggak diusir ya selama jam tertentu gitu, Om? Kalau dulu sebelum ada kasus COVID 24 jam non-stop. Tapi begitu 5, 7, 8 bulan yang lalu ada merebak COVID begini, jam-jam dagang mereka pun terganggu. Artinya terganggu, bukan terganggu ya, artinya dibatasi. Jam 10 sudah harus pulang. Oke. Nggak bisa full sampai pagi, tapi namanya pedagang kadang aparat pergi, mereka dagang lagi. Dan itu udah terjadi sampai dari mulai puluhan tahun yang lalu sampai sekarang. Oke, Om. Om, untuk barang Om yang jual ini kan antik nih, Om. Barang-barang langka gitu loh. Om dapetnya dari mana sih, Om? Atau Om mencari gitu keluar? Oke. Sebagian barang-barang antik di sini kita bisa bagi-bagi. Sambil ngopi nggak apa-apa ya? Siap. Jadi 50% kita bisa hunting barang di areal sini, di dalam areal sini sendiri. Sebagian lagi kita bisa hunting keluar Jakarta, bahkan keluar Jawa. Ya. Nah, selebihnya entah 20-30% itu ada orang yang ngantar. Entah nih orang yang butuh uang jual barang, entah ada nih orang yang pindah kerja tapi nggak bisa bawa barang-barangnya. Ya lebih kurang kayak begitu. Oh, jadi Om mensortir itu Om yang barang apa yang barang-barang Om butuhkan tuh? Ya pasti disortir, tapi setidaknya kalau memang ada borongan dari luar, kami udah bagi-bagi tugas. Umpamanya kita berteman nih macam ragam ya. Jadi nggak semua teman di sini pemain barang antik. Ada yang main barang-barang rumah tangga. Umpamanya dari mulai AC, kulkas, sepeda sampai sepatu, itu umumnya nggak kami tolak. Jadi dioper ke yang lain. Iya. Oke. Intinya kami nggak tolak karena kami tahu ini siapa sih lari kemana barang-barang nih, gitu loh. Kecuali barang-barang antik memang ini spesialis ke kita. Ya, saya sortir, selebihnya ya kita oper ke teman-teman yang bermain apapun. Jadi memang udah ada bagiannya masing-masing. Ada, ya. Dan untuk peminatnya Om, peminat dari barang-barang Om ini dari kalangan apa atau ada kolektornya gitu Om? Peminat banyak, dari kalangan apapun. Contohnya dari mulai pedagang ke pedagang, ya kan? Dari sampai kolektor, sampai artis pun pernah kesini. Oh gitu. Iya. Jadi tapi sebagian besar kita transaksi antar pedagang. Jadi memang lebih banyak barang keluar ini dari pedagang ke pedagang juga. Betul. Bisa dikatakan 70% pedagang ke pedagang lah. Terus selebihnya ada kolektor, sebagian kecil ya. Sebagian kecil lagi ada yang ya cuma sekedar koleksi atau untuk dekorasi rumahnya. Tapi ada peminat tetapnya Om? Banyak peminatnya. Jadi peminat dari mereka itu bisa kita kategorikan macam-macam. Contohnya ada dari mereka tuh yang bermain khusus keramik. Ada dari mereka khusus main lukisan. Ada dari mereka pun yang khusus bermain patung-patung kayu, sampai ke handicraft, sampai yang barang-barang yang kategori jadul ya. Jadul bisa dikatakan antik kalau memang itu barang ada unsur antik, seninya, ya kan? Jadi macam-macam di sini Mas. Jadi yang aku bilang nggak harus kita jual barang antik karena memang selama itu memang ada menguntungkan secara ekonomi, kita garap. Oke. Berarti untuk kisaran harganya gimana persentasenya Om? Dari harga Om yang barang Om yang jual nih berbagai macam nih, paling tinggi Om sama paling terendahnya tuh pernah jual berapa? Rendah tinggi itu juga relatif. Artinya kalau khusus di barang-barang antik itu paling kita bisa jual kisaran 25 sampai 50 ribu rendahnya nih. Tapi kalau tinggi-tinggi itu ya ada juga sampai 50, 30, 20 juta. Relatif tergantung barang dan jenisnya juga. Ini yang 30-20 juta itu apa Om? Maksudnya banyak macam. Beda-beda. Jadi ada kalanya di sini kita dapat barang-barang orsinil. Kalau kita bicara lukisan, ada kalanya kita dapat lukisan asli. Dari mulai pelukisnya
dari mulai sampai objeknya tuh asli. Dan itu ya memang bisa dikategorikan harga mahal. Oh gitu. Ada juga di sini kadang kita dapat barang-barang yang materialnya dari perak bahkan emas. Ada juga kita dapat keramik yang memang sudah berbau dinasti. Ya itu ya bisa dikatakan harga melambung. Tapi barang-barang seperti itu, ya ini kan kita nggak munafik, kita maksudnya Om ini berbicara dengan bisnis gitu loh. Iya. Kalau misalkan Om dapat barang yang antik bahkan harga jualnya mahal itu, Om itu keep atau sekitar yang lain pedagang-pedagang sini tahu? Awalnya kita keep dulu. Kita keep? Ya kita Oke. keep. Selama itu modal nggak terlalu besar dan barang itu memang masuk kategori bener-bener antik ya. Kita contohkan satu keramik itu yang sudah berbau dinasti Ming. Iya. Ya, itu kondisi barang mulus 100%, itu otomatis kita keep untuk cari harga yang pantas, harga yang pas. Untuk dijual lelang ya pastinya ditubruk sama siapapun di sini ya, sama pedagang. Tapi itu barang sifatnya kita dapat sekali, jual sekali habis. Betul. Nah, maka itu kalau saya pribadi saya keep, saya taruh di tempat aman atau di rumah gitu sampai dapat harga yang pas banget. Nah, itu yang nawarnya dari pedagang juga atau kolektor? Iya, iya. Kalau masalah barang, kita bilang di sini barang cantik ya, barang cantik, barang indah, barang matang. Itu nggak harus ke pedagang lagi. Oh, nggak harus ke Karena pedagang kita juga ya? punya beberapa tamu yang sifatnya kolektor. Kita keep, mereka punya nama, mereka punya nomor. Jadi kita nggak harus ke pedagang lagi. Kita langsung ke buyer. Oke. Terus untuk apa sih Om yang menarik gitu dari pasar jembatan hitam ini dari pasar-pasar loak lainnya Om? Kalau buat gue pribadi ini sangat menarik loh. Artinya ya apa yang membedakannya gitu, maksudnya yang lebih menarik dari pasar jembatan ini dibanding dengan pasar loak lain yang ada di sekitar, ya misalkan di luar Jakarta gitu? iya ya. Lebih kepada harga dan barang-barang sih sebetulnya. Karena barang apapun yang kita cari ini gampang kita dapat di sini. Ditambah harganya pun nggak terlalu mahal, bahkan bisa dibilang murah ya untuk berbagai macam barang gitu. Nggak mahal. Jadi banyak juga dari mereka datang ke sini nih. Entah mereka ini orang rumah, entah mereka pedagang. Jadi mereka sudah betah di sini. Barang yang mereka cari ada, dan harga yang ditawarkan sama pedagang sini pun nggak mahal, ya kan? Tergantung kita nawarnya juga berarti Om ya? Betul, diantaranya. Tapi kan di samping harga kan kita juga tahu harga barangnya seperti apa, berapa harganya, ya mungkin dibeli. Dan untuk barang-barang di sini atau Om pribadi deh, Om, ya kita kan media sekarang lagi naik-naiknya nih Om. Ya jual online nggak sih Om? Pasti. Kita siasatin untuk online sebab 5-6 bulan yang lalu begitu ada berita COVID, ini bisa dikatakan menurun. Oh jadi berarti emang dari segi peminatnya pun gara-gara COVID ini menurun? Menurun. Tetapi kalau untuk pedagang di sini sendiri, artinya nggak menurun, malah bertambah. Artinya, alhamdulillah sampai sekarang ini semua pedagang di areal Jembatan Hitam nggak ada yang terjangkit COVID. Dari awal pertama tuh. Betul. Tapi imbasnya mereka pembeli atau pengunjung itu yang mereka nggak datang. Berkurang lah ya. Berkurang pastinya. Tapi ya sampai detik ini ya fine-fine aja sebetulnya, berjalanlah seperti awal gitu. Oke Om, terima kasih banget nih. Saya dari tim Beda Rasa, maksudnya saya pribadi udah bisa wawancara Om di sini dan tahu seluk-beluk apa sih itu jembatan hitam, apa sih yang dijual gitu. Terima kasih banyak. Ya semoga kedepannya apa yang Om suguhkan ini bisa dimanfaatkan sama orang-orang lain di luar gitu. Amin. Dan ya tadi berbicara dengan COVID berpengaruh 50-50 ya, mudah-mudahan sih COVID cepat kelar lah Om. Amin. Dan peminat Om makin banyak lagi. Amin. Oke guys, sekian dari gue Weda, sampai ketemu lagi hanya di channel Beda Rasa. Sampai jumpa. Thank you.